Hai semua, perkenalkan, nama saya Nabil Hussein. Saya berasal dari SDI Tarabani, Banjarbaru. Hari ini saya ingin bercerita. Cerita saya hari ini diambil dari buku perpustakaan sekolah yang berjudul 366 Cerita Rakyat Nusantara. Menurut beberapa versi cerita rakyat, terbentuknya suku orang Pahuluan dan suku orang Banjarkuala disebabkan oleh dua orang kakak beradik. Mereka berdua diturunkan oleh Ning Bahatara dari alam Patilarahan ke alam dunia. Mereka dibekali sebuah buku yang mereka bagi dua dan akan dipelajari. Belum sempat mereka mempelajari buku ini, tiba-tiba banjir yang sangat besar datang. Selamatkah mereka dari ancaman banjir ini? Ayo dengarkan kisah Datung Ayu dan Bambang Siwara. Alkisah, di sekitar bagian Gunung Maratus hiduplah dua orang kakak beradik. Mereka berdua adalah utusan dari Ning Bahatara untuk hidup sebagai manusia biasa. Mereka berdua dibekali sebuah buku. Mereka sepakat untuk memotong buku ini menjadi dua. Maka dari itu buku ini dinamakan buku Bak Rincung. Belum sempat mereka mempelajari buku ini, tiba-tiba banjir mulai datang. Ayuh segera menelan bukunya. Ia berpikir jika bukunya ada di perutnya, tidak mungkin akan rusak. Lain halnya dengan Bambang Siwara. Bambang Siwara segera membuka buku itu dan mempelajari. Dari buku itu, Bambang Siwara mengetahui bagaimana cara membuat rakit. Bambang Siwara berjalan menghampiri saudaranya, yaitu Ayuh. Lalu berkata, Ayuh, ayo bantu aku untuk menebang beberapa bambu. Untuk apa? Jawab Ayuh. Dari buku Bak Rincung ini, aku mengetahui bagaimana kita selamat dari banjir. Bagaimana jika kita membuat rakit? Daripada kita mengumpulkan beberapa bambu, lebih baik kita naik ke atas gunung yang paling tinggi. Dengan begitu, kita akan selamat. Daripada kita terus bolak-balik, lebih baik kita membuat alat pengapung. Dengan begitu kita selamat dan tidak perlu bercapek-capek. Ah, terserah kau, aku tidak akan mengikutimu. Melihat ajakannya dihiraukan oleh Ayuh, Bambang Siwara pergi ke hutan sendirian. Sampai di hutan, Bambang Siwara segera mendebang beberapa bambu dan mencari beberapa rotan. Setelah merasa cukup, Bambang Siwara melihat ke dalam buku bagaimana cara membuat rakit. Caranya adalah menyusun beberapa bambu dan diikat dengan rotan. Setelah jadi, Bambang Siwara berpikir, jika aku ada di atas rakit ini dan banjir, tidak mungkin ada makanan. Aku harus mencari perbekalan. Berjalan Bambang Siwara mencari perbekalan. Setelah merasa cukup akan perbekalan, Bambang Siwara segera menaiki rakitnya.
Air banjir kian naik. Arusnya semakin deras, menghanyutkan rakit Bambang Siwara. Ayuh terkejut karena sudah sangat tinggi airnya. Ayuh mencoba sekuat tenaga mengejar rakit Bambang Siwara. "Tolong, tolong aku, saudaraku!" teriak Ayuh. Bambang Siwara mencoba menolong Ayuh dengan melemparkan sebilah rotan yang lumayan panjang. "Tangkap ini, saudaraku!" Kata Bambang Siwara. Namun Ayuh tak berhasil untuk menggapai bilah rotan tersebut. Ayuh kemudian menaiki bukit dan berkembang biak di sana. Dari situ Ayuh menciptakan generasi orang Pahuluan yang dimana penghasilan pokok mereka adalah berkebun dan bertani. Konon katanya Ayuh dijuluki Datung Ayuh. Namun julukan itu segera diganti dengan Datung Panyumbun, yang berarti tokoh yang jarang terlihat. Ada pula Bambang Siwara yang hanyut ke bagian selatan Kalimantan. Di situ Bambang Siwara menghasilkan generasi orang Banjar Koala yang penghasilan pokok mereka adalah berdagang. Konon ilmu berdagang ini diambil dari buku Bak Rincung milik Bambang Siwara. Orang Pahuluan memanggil suku Banjar Koala yaitu dagang, sedangkan orang Banjar Koala memanggil orang Pahuluan yaitu dangsana. Teman-teman, sepertinya kisah saya sudah mau selesai. Tapi ada pun pesan moral dari cerita ini, yaitu kita harus rajin belajar dan giat menuntut ilmu. Sekian dari saya, Nabil Hussein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.